Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melaksanakan praktik ilmu Purkana yang akan mempetakan wilayah helipad EPTI. Stay tune. Nah, pertama-tama kita arahkan menuju rambu ukur yang menjadi bidikan. Nah, setelah si rambu ukurnya kita tekan F1 di sini atau mesh mode di sini. Nanti diperoleh HD. Yang pertama itu ada HR, HD, HD, VD. Nah, untuk memperoleh data lain kita di sini menekan angka 1. Nah, maka keluar selain V ada HR, ada juga SD. Seperti itu. Nah, kali ini kita lanjut memperoleh data dari titik kedua. Di sini kita menargetkan ke titik yang keempat. Nah, baik, setelah kita melakukan pengukuran di lapangan, maka kita telah memperoleh data pengukuran berupa data yang atau bagian tabel yang saya beri warna kuning ini. Nah, ini merupakan data yang kita telah peroleh tadi. Nah, di sini data lapangannya itu terdiri dari tinggi alat ya. Tinggi alat yang kita gunakan yaitu 1,4 meter. Lalu di sini ada target bidikan kita yang mana kita telah membidik ke 24 target ya. Ke 24 target. Lalu di sini karena kita menggunakan alat berupa total station, maka di sini saya memperoleh data BT yaitu benang tengah, yang mana semua benang tengahnya kita arahkan ke 1,5 meter. Maka diperoleh di sini ada jarak ya. Yang pertama ada VD, lalu ada HD dan SD. Nah, karena total station juga, kita jadi langsung memperoleh sudut horizontal, HR, dan sudut vertikal ya. Nah, dengan data yang kita peroleh, maka kita akan mengolah data tersebut ya, yang mana di sini telah saya olah, yaitu di bagian pengolahan data ya, di sini. Nah, sudah terlihat. Nah, di sini kita mengolah data dimulai dari sudut horizontal ya. Oke, sebelumnya ya di sini saya juga kan selain membidik ke helipad ya, saya juga di sini tadi telah memperoleh data untuk lapangan poli ya. Nah, di sini ada 4 data untuk plot lapangan poli. Nanti kita plot sekalian. Nah, lanjut ke proses pengolahan data. Di sini ada sudut horizontal ya, yang pertama di sini. Nah, sudut horizontal ini karena telah kita peroleh ya dari HR. Nah, tapi dari HR yang kita peroleh dari alat total session ini tuh masih memiliki satuan menit dan detik ya. Nah, ini nih. Nah, maka kita harus merubah dari menit
dari satuan tersebut menjadi derajat saja ya. Di sini saya sudah rubah ya. Saya rubah dengan menggunakan rumus berikut ya. Nah, lalu setelah kita rubah ke satuan derajat, maka kita ubah juga menjadi satuan radian. Nah, kenapa harus radian? Karena di AutoCAD atau Civil 3D sendiri, untuk proses plotting ini tuh harus radians ya, karena Excelnya nanti mengolahnya atau bukan mengolah, mengolahnya hanya untuk satuan radian untuk sudut gitu ya. Jadi dari derajat ini kita rubah menjadi radian. Nah, setelah kita mengolah sudut horizontal tadi ya atau HR, nah kita ke sudut vertikal. Nah, ini sih sama ya, yang tadi juga dirubah menjadi derajat ya, dari yang tadinya masih ada satuan menit dan juga detik menjadi derajat saja. Nah, dari video tersebut ya kita akan mencari yang namanya sudut miring atau I ya, biasa disebut I, yang mana rumusnya itu adalah 90 dikurangi sudut vertikal yang diperoleh. Nah, maka dari sudut vertikal tadi kita olah ya menjadi sudut miring ini atau I. Nah, dengan rumus 90 dikurangi sudut vertikalnya gitu. Nah, setelah itu kita ubah menjadi radian ya. Ubah menjadi radian. Nah, setelah diubah menjadi radian, kita akan mengolah untuk keperluan jarak. Yang mana di sini adalah VD dan juga HD ya. Nah, untuk VD ini kita menggunakan rumus berikut ya, yaitu SD dikali dengan sin I. Nah, SD yaitu ini ya, dari data yang kita peroleh, SD lalu dikali sin I. Nah, gitu. Nah, untuk HD jika tadi dikalikan sin, nah kita untuk HD di sini menggunakan rumus cos ya, yang mana SD dikali dengan cos I. Nah, begitu. Nah, setelah memperoleh data sudut dan juga jarak ini ya, nah kita akan mencari delta di sini untuk membentuk koordinat ya. Untuk mencari koordinatnya gitu. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu X, koordinat Y, dan juga koordinat Z untuk ketinggian ya. Nah, di sini rumusnya untuk delta X ya, atau koordinat X itu HD dikali sin alpha ya di sini. Nah, yang dimana untuk alpha ini adalah sudut horizontal yang telah kita olah tadi sebelumnya. Nah, begitu juga untuk delta Y atau koordinat Y ya. Di sini kita mengkalikan HD dengan cos alpha. Nah, HD ini data yang telah kita peroleh ya dari lapangan. Nah, untuk data Z atau koordinat Z, di sini rumusnya itu adalah T ditambah VD dikurangi BT. Nah, T di sini adalah tinggi alat ya. Tinggi alat ditambah VD. Nah, di sini rumusnya yang tadi ya, T ditambah VD dikurangi BT ya. Yang mana T-nya itu adalah tinggi alat. Yang mana T-nya itu adalah
tinggi alat, lalu ditambah BT, dan ditambah VD, lalu dikurangi dengan BT. Nah, setelah itu kita telah memperoleh koordinat yang akan kita gunakan untuk plotting ke sipil 3D ya. Nah, di sini saya sudah membuat polyline atau 3D polyline dan 3D poly ya. Nah, sebagai bahan untuk kita import ke AutoCAD ya. Bisa AutoCAD, bisa Civil 3D. Nah, namun kita di sini tidak akan menggunakan 3D poly ya. Karena kita akan menggunakan koordinat ya. Koordinat yang kita save as ke TXT, lalu kita import ke Civil 3D ya. Untuk melihat konturnya bagaimana. Namun kan di sini yang kita ukur adalah sebuah lapangan ya, yang terlihat di sini juga dia memiliki kontur yang datar gitu. Tapi kita coba saja untuk memplot dengan koordinat gitu ya, tidak dengan 3D poly gitu. Sebenarnya bisa saja ya dengan 3D poly. Nah, sebagai contoh kita coba saja. Nah, 3D poly ini kita kopikan, lalu pergi ke Civil 3D. Nah, di Civil 3D kita paste ya di sini. Nah, escape saja, lalu klik top ya. Nah, di sini sudah terbentuk plot pencarnya ya, bentuk dari plot pencarnya. Nah, untuk jika ingin melihat si bentuk dari polyline-nya bagaimana ya, kita tinggal kopikan saja polyline di sini. Nah, dia dari aplikasi yang telah saya gunakan ya. Oke. Ctrl C, lalu kita pergi ke Civil 3D lagi dan paste ya di sini. Nah, maka di sini terbentuk garis polyline-nya ya, gitu. Nah, selain itu kita juga bisa karena kalau kayak gini kan konturnya tidak terlihat ya, cuman terlihat seperti ini saja tuh datar. Nah, kita coba menggunakan import dengan koordinat ya. Nah, caranya tuh kita kembali lagi ke Excel. Nah, di sini kita akan mengcopy koordinat yang telah kita peroleh ya dari pengolahan data, di Ctrl C, lalu kita akan membuat file baru ya, file Excel baru di sini. Lalu kita paste di kolom B, Ctrl P. Nah, kita ini ubah ke paste value ya. Nah, untuk kolom A kita isi dengan nomor urutan ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk kolom E kita bisa memberikan deskripsi. Misal di sini kita beri P1 gitu ya. Lalu di sini P2 dan seterusnya ya. Nah, setelah seperti ini ya, kita select ya. Lalu kita Ctrl C. Lalu kita buka aplikasi teks ya di laptop atau komputer kita yang kita gunakan. Di sini teks. Nah, sini sudah saya sudah membuka teks. Lalu kita
paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini kita akan save. Nah, simpan dulu ya. Di sini kita simpan dengan format teks dokumen ya, atau txt. Di save. Nah, lalu kita kembali ke sipil 3D. Sini saya akan membuat file baru ya. Nah, di file baru ini kita pilih insert. Di insert ada point from file ya. Kita klik. Nah, di sini kita klik tanda tambah di sini plus. Lalu kita import file txt yang telah kita save tadi. Open. Nah, di sini terlihat ada tanda centang ya, yang mana file ini bisa diproses oleh sipil 3D. Nah, lalu untuk specify point file format, kita pilih VenZD di sini. Nah, VenZD, lalu kita klik OK. Nah, di sini kan tidak terlihat ya. Nah, kita klik saja top di sini. Nah, di sini sudah terlihat poin-poin yang terbentuk dari koordinat tadi ya. Nah, kita akan membuat atau memunculkan si garis poligonnya gitu. Nah, di sini kita klik di bagian task pen ini, kita klik surface, di point groups ya. Lalu di surface, klik kanan, lalu create surface. Nah, di sini kita oke saja langsung. Lalu di surface tadi kita klik 2 kali. Nah, muncul di sini surface 1 ya. Kita klik 2 kali lagi. Maka di sini muncul 3 pilihan. Nah, kita pilih definition. Klik 2 kali. Nah, di sini banyak pilihan ya. Nah, untuk memunculkan garis poligonnya itu kita di sini pilih point group ya. Ada point group, kita klik kanan lalu add. Nah, di sini kita klik all point, lalu apply dan oke. Nah, maka di sini muncul ya si polyline tadi ya, sudah terbentuk gitu. Nah, di sini juga bisa kita lihat kontur ya. Nah, kita klik saja si garisnya lalu klik kanan. Di sini ada surface properties. Nah, sini kita pilih interval yang berapa ya. Kita pilih saja di sini kontur yang interval 1 meter ya. Kita apply, oke. Nah, sebenarnya di sini tidak akan terlihat ya, karena area yang kita ukur itu area yang datar gitu. Seperti itu. Nah, di sini sudah terbentuk ya dia muncul ya, si konturnya ya kalau kita 3D kan. Nah, di sini ada kontur, garis konturnya ya. Seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa coba untuk import atau bukan import ya, kita ingin lihat plot pencarnya ya, yang seperti ini. Bisa juga kita kopikan 3D poly ke sini gitu, bisa. Maka akan terlihat plot pencarnya itu bagaimana gitu. Nah, seperti ini yang sudah saya buat gitu. Nah, di sini kan terlihat ya, dia di sini tuh dia posisi alat yang kita gunakan, lalu kita membidik ke 24 poin ya, atau 24 titik. Nah, di sini kita terlihat kan ya, dia ini area yang kita ukur ya. Lalu di sini berdiri alat gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.